Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal yaum insyaallah ta'ala sanuwasilu qira'atana min syarhil qawaidil arba' li fadilati Syekh al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala alladhi syarahahu fadilatu Syekh Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Ali Fauzan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Syarah Qawaid al-Arba'. Baik, sekarang kita masuk ke paragraf selanjutnya di perkataan muallif wa idza tawallahu Allahu. Baik, untuk sekarang dan selanjutnya kita akan lebih percepat, ya, pembacaannya akan lebih percepat, maka Anda minta antum untuk bisa mengikuti temponya. Jika ada yang kurang jelas, segera ditanyakan. Baik, qala syarih hafizallahu ta'ala wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirati fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi la fi dinihi wa la fi dunyahu. Qala ta'ala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh-dhulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi ila nuril imani wal ilmin nafi'i wal amalis salihi. Qala ta'ala dzalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Baik, tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Hafizahullah. wa idza Allahu fid dunya wal akhirati fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi la fi dinihi wa la fi dunyahu. Qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumati syirki wal kufri wasyukuri wa ilhadi wasyukuki wal ilhadi ila nuril imani wal ilmin nafi'i wal amali salihi. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Baik. Wa idza tawallahu Allahu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala tawalla artinya menjaganya, menjadi wali baginya, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi, maka sesungguhnya tidak ada jalan untuk hal-hal yang makruh untuk menimpanya, untuk sampai kepadanya. Al-makarih ada jam'u al-makruh, mana al-masaib, al-musibah. La fi dinihi wa la fi dunyah. Ya, musibah itu tidak akan menimpanya entah dalam urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penjaga dari orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah para taghut. Fa idza tawallaka Allah, tawallahu sama tawallaka ini fiilnya sama. Fa idza tawallaka Allahu, maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadi walimu, telah menjadi penjagamu, akhrajaka minadh dhulumat, maka Allah akan mengeluarkanmu dari kegelapan. Kegelapan apa yang dimaksudkan?
zulumatis syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad, kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kegelapan asyukuk, keraguan, wal ilhad, kegelapan pengingkaran. Ila nuril iman, kepada cahaya al-iman, wal ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amalis salih. Kama qala ta'ala, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maula, wali dari orang-orang yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum. Sedangkan orang-orang yang kafir itu tidak ada wali bagi mereka. Baik. Silakan lanjutkan bacaannya. Fa idza tawallakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tawallakallahu birayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirati fa innaka tas'adu sa'adatan la shifaa'a ba'daha La syaqa'a ba'daha abadan fid dunya yatawallaka bil hidayati wa tawfiqi wasiri alal manhaj wasayri alal manhaj salim wa fil akhirati yatawallaka bi an yudkhilakal jannatahu mukhalladan fiha la khaufa wala marada wala syaqa'a wala kabara wala kibara wala makariha. Hadhihi wilayatullahi li'abdihi al-mu'mini fid dunya wal akhirati. Baik. Fa'idha tawallakallahu biri'ayatihi, maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjagamu dengan riayahnya, dengan penjagaannya, ya, fi'alah, ya, riayah, wa bi taufiqihi, dan dengan taufiqnya, wa hidayatihi, dan yang hidayah darinya, fid dunya wa fil akhirah. Jika Allah sudah menjagamu dengan taufik dan hidayahnya, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan, maka engkau akan berbahagia. Sa'ida yas'adu artinya berbahagia dengan kebahagiaan yang la syaqa'a ba'daha, tidak ada penderitaan setelahnya selama-lamanya. Syaqa artinya penderitaan, ya. Minhum syaqiyyu wa sa'id. Syaqiyun itu isim fa'ilnya, ya. Kemudian syaqa, ya, itu isimnya. Fid dunya yatawallaka bil hidayati wat taufiqi was sayri 'alal manhajis salim. Bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba di dunia adalah dengan memberikannya hidayah dan taufik, was-sair, dan Allah menunjuki dia sehingga dia bisa as-sair. As-sair artinya berjalan. Ya, sara yasiru sairon. Ya, dia bisa berjalan di atas manhaj yang salim, di atas metode beragama yang selamat. Ya, meskipun syubhat menyambar dari segala sisi, tapi jika seseorang telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, maka ia akan bisa tetap berada di atas jalan yang lurus. Wa fil akhirati yatawallaka. Kemudian bagaimana bentuk penjagaan Allah di akhirat? Bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha. Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam surganya. Khalidan, di dalamnya engkau kekal, mukhalladan, dikekalkan di dalamnya. Kekal dan dikekalkan. La khaufa wala marada wala syaqa'a. Ya, di dalam surga itu nanti tidak ada rasa takut, tidak ada namanya penyakit, wala syaqa'a, tidak ada namanya penderitaan, wala kibara, tidak ada namanya usia tua, wala makariha, tidak ada namanya musibah-musibah. Hadihi walayatullah. Inilah bentuk penjagaan Allah. Walayah bimana ri'ayah. Inilah bentuk penjagaan Allah li'abdihil mu'min, bagi hambanya yang beriman, fid dunya wal akhirah, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana di ayat tadi dikatakan, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Baik. Tsumma qala wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Baik, Iqra.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, fahadha huwa ghayatul maqalibi. Yaj'alallahu al-barakata fi umrika wa yaj'alu al-barakata fi rizqika wa yaj'alu al-barakata fi ilmika wa yaj'alu al-barakata fi ilmika wa Fi yaj'alu amalika. ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. Baik. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mubarakan, penuh dengan keberkahan. Al-barakah dengan al-khairul katsir. Ya. Ini maksud dengan keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan tetap. Ya, kebaikan yang banyak dan tetap. Jadi keberkahan itu bisa pada apa saja, pada ilmu, pada rezeki, pada keturunan, pada umur, ya, pada pekerjaan dan seterusnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seorang yang penuh dengan keberkahan dimanapun engkau berada. Idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan antum sebagai orang yang penuh dengan keberkahan dimanapun antum berada, fahada huwa ghayatul matalib, maka ini adalah puncak dari cita-cita, ya, puncak dari pencapaian. Ini adalah hal yang sangat kita idam-idamkan jika kita menjadi orang yang penuh dengan keberkahan. Yaj'alullahul barakata fi umrik. Allah jadikan keberkahan di umur antum. Waj'alul barakata fi rizqik. Allah jadikan keberkahan di dalam rizki antum. Waj'alul barakata fi ilmik. Allah jadikan keberkahan di dalam ilmu. Keberkahan pada umur artinya ya bukan hanya panjang umur tapi juga diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, karena tidak ada gunanya umur yang panjang namun diisi dengan kemaksiatan kepada Allah. Keberkahan pada rizki, Allah jadikan rizki itu sebagai pengantar untuk antum taat kepada Allah. Ya, ketika mendapatkan rizki antum sedekahkan, ya bukan digunakan untuk bermaksiat, maka itulah rizki yang berkah, bukan hanya dari sisi kuantitas ya tapi dari kualitasnya. Dan Allah jadikan keberkahan pada ilmu antum, maksudnya ya Allah jadikan ilmu antum penuh keberkahan. Ilmu yang berkah adalah ilmu ya yang bisa memberi manfaat kepada antum pribadi dan kepada orang-orang yang berada di sekitar antum. Kemudian akhirnya nanti ilmu tersebut akan menumbuhkan rasa takut di dalam hati, maka itulah ilmu yang nafi', ilmu yang berkah. Wa ja'alul barakata fi amalika. Dan Allah jadikan keberkahan di dalam amal antum. Maksudnya apapun yang antum lakukan dari perbuatan-perbuatan yang meskipun sifatnya duniawi, tapi Allah berikan di situ ganjaran berupa pahala. Yaitu jika perbuatan tersebut diberkahi. Perbuatan yang diberkahi akan bernilai pahala di sisi Allah. Wa ja'alul barakata fi dzurriyyatik. Dan Allah jadikan keberkahan di dzurriyyah. Dzurriyyah bermakna keturunan. Ya, anak keturunan, anak cucu dan seterusnya. Ya. Allah jadikan anak keturunan menjadi penuh berkah, itu maksudnya Allah jadikan mereka sebagai anak-anak yang taat, ya, sebagai qurratu ayun, sebagai ya, penyejuk pandangan mata dan seterusnya. Ainama kunta tusahibukal barakatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau selalu dibersamai oleh al-barakah. Ainama tawajjahta, kemanapun engkau menghadap, ya keberkahan itu akan membersamaimu. Wahada khairun azimun, dan tentu ini adalah sebuah kebaikan yang besar. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Taib. Fadal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Khilaful ladzi idza u'tiya kafara ni'mata wa batiraha. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tu an-ni'mata kafaruha wa ankaruha. Fasarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Fasarat sababan li syaqawatihim. Amma man yashkuru fa inna allaha yaziduhu wa id ta'adzana
wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Fa idza aradta al-mazida min ni'ami fashkurillaha azza wa jalla. Wa idza aradta zawala ni'ami fak fakfurha. Baik. Qala asy-syarih hafizahullah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang jika diberi u'tiya, diberi syakara, diberi nikmat maksudnya, dia akan bersyukur. Khilaful ladzi idza u'tiya kafara ni'mata wa batiraha. Ini khilaf ya, menyelisihi orang-orang yang idza u'tiya kafara, jika diberi nikmat dia kufur terhadap nikmat tersebut, wa batiraha, dan menolaknya. Kufur nikmat itu maksudnya ya, tidak mengakui nikmat itu berasal dari Allah, tidak mau menyandarkannya kepada Allah, dan tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kufur nikmat, atau dia memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Fa inna katsiran minan nas, kebanyakan manusia, idza u'tu an-ni'mata kafaruha wa ankaruha. Jika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kafaruha, mereka kufur terhadap nikmat tersebut, wa ankaruha, dan mereka mengingkarinya. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Salah satu bentuk kufur terhadap nikmat itu adalah mereka memalingkan nikmat-nikmat tersebut fi ghairi ta'atillah, ya, kepada ketaatan selain Allah. Ya, tidak untuk taat kepada Allah, maksudnya untuk maksiat berarti. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka kemudian nikmat tersebut justru menjadi sebab untuk penderitaannya, sebab untuk kehancurannya di kemudian hari. Ya. Amma man yashkuru fa innallaha yazidu. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya, sebagaimana Allah katakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan tatkala Rabbmu telah mengumumkan kepada kalian bahwasanya jika kalian bersyukur, maka niscaya sungguh akan aku tambahkan kepada kalian. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanih. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada orang-orang bersyukur itu nikmat-nikmatnya, dan itu merupakan bentuk fadl dan ihsannya, bentuk kemuliaan dan kebaikan dari Allah. Fa idza aradtal mazida minan ni'am fashkurillah azza wa jalla. Maka kalau engkau menghendaki al-mazid, tambahan nikmat, maka syukurilah nikmat tersebut, bersyukurlah kepada Allah. Wa idza aradta zawalan ni'am fakfurha. Dan sebaliknya, jika engkau menginginkan nikmat itu hilang, maka ingkarilah dia, kufurlah terhadap nikmat tersebut. Bagaimana para ulama mengatakan, wa bisyukri tadumun ni'am. Ya, hanya dengan bersyukurlah nikmat itu akan tetap ada. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza kunta fi ni'amin far'iha. Jika engkau berada dalam suatu kenikmatan sekarang, maka jagalah kenikmatan tersebut dengan mensyukurinya. Baik. Qala wa idza betuliya sabara. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa idza betuliya sabara. Allah jalla wa ala yabtali al-ibadah, yabtalihim bil masaibi, yabtalihim bil makarihi, yabtalihim bil a'da'i min al-kuffari wal munafiqina, yahtajuna ila sabri wa adami ya'si wa adami al-qunuti min rahmatillahi, wa yuthbituna ala dinihim wa la yatazahzahuna ma'al fitani aw yastaslimuna lil fitani bal yuthbituna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al at'abi fi sabiliha bi khilafil ladzi idza batuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi yuzadu ibtila'u ila al-ibtila'i wa masaibu ila masaiba. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa fa alaihi sukhut
Wa a'zamun nasi bala'un al-anbiya'u thumma amsali fa amsali ubtuliya rusulu wa ubtuliya asiddiquna wa ubtuliya asyhada'u wa ubtuliya ibadullahi al-mu'minuna lakinnahum sabaru ammal munafiqu faqad qala Allahu fihi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ya'ni tarafin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirata dzalika khusranil mubin. Fadunya laysat daiman na'iman wa tarafan wal maladzatin wa sururan wa nasran. Baik. Qala wa idza betuliya sabara. Doa selanjutnya dari Syekh Muhammad Ibn Wahab adalah semoga engkau termasuk orang yang jika di ubtuliya di sini mabni lil majhul, ibtala yabtali ubtuliya artinya diberi bala, diberi musibah. Jika diberi musibah sabara, bersabar. Allahu Jalla wa Ala yabtalil ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan bala, memberikan ujian berupa musibah kepada hamba-hambanya. Yabtalihim bil masaib. Allah berikan mereka ujian berupa musibah-musibah. Yabtalihim bil makari. Allah uji mereka dengan perkara-perkara yang mereka tidak sukai. Yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah uji mereka dengan musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunut. Ya, maka mereka itu butuh untuk bersabar. Ya, ketika menghadapi musibah-musibah tersebut, yang kita paling butuhkan adalah senjata berupa kesabaran. Wa adamil ya'si, dan tidak berputus asa. Adamil ya'as artinya putus asa. Wa adamil qunuti, al-qunut bimana al-ya'as aidon, ya, artinya putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Wa adamul ya'si wa adamil qunuti min rahmatillahi. Wa yasbutuna ala dinihim. Manusia ketika ditimpa musibah, ya, butuh untuk tetap kokoh di atas agama mereka. Wala yatazahzahuna ma'al fitan. Tidak mereka terombang-ambing bersama fitnah-fitnah. Au yastaslimuna lil fitan. Atau dia pasrah kepada fitnah-fitnah yang terjadi. Bal yasbutuna ala dinihim. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah hendaknya mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Dan hendaknya mereka bersabar ala ma yuqasun, ala ma yajiduna minal at'ab. Ya, mereka hendaknya bersabar atas apa yang mereka dapati di jalan Allah berupa al-at'ab, ya, berupa kelelahan. Bi khilafil ladzi idza betuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi azza wajal. Ya, beda halnya dengan orang yang jika diberi musibah dia jazi'a, ya, dia jazi'a yajza'u, madza naqul bil lughah Indonesia, ragu-ragu naqul, ya, idza betuliya jazi'at atau cemas, ya. Jika seorang hamba, ya, dia diberi musibah dia cemas, wa tasakhata, dan dia benci, wa qanita min rahmatillah, dan dia putus asa dari rahmat Allah. Fahada yuzadu ibtila'un ila ibtila'un. Maka, ya, perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang merasa cemas, pasrah, kemudian putus asa dari rahmat Allah, perbuatan-perbuatan seperti ini akan menyebabkan ditambahnya ibtila'un ila ibtila'in, musibah di atas musibah. Wa masaibu ila masaiba. Ya, wa masaibu ila masaiba. Ini sighah muntahal jumu', ya. Nah, jadi kita kata masaibu ila masaiba majrur bil fathah niyabatan 'anil dhammah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, ya, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan musibah tersebut, maka Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Ya, dan barang siapa yang benci, ya, maka Allah akan menimpakan kebencian kepadanya. Di situ kata as-sukht itu bisa dibaca sakhat atau bisa dibaca sukhtun. As-sukhtu atau as-sakhat. Wa'adhamun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu. Ya, dan manusia yang paling besar musibahnya, paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, dan yang semisal dengan para nabi. Ya, siapa yang semisal dengan para nabi tersebut? Ubtuliyar rusulu wa butuliyas siddiqun. Ya, para rasul itu diuji dengan musibah. Ya, mereka bahkan yang paling berat ujiannya. Wa butuliyas siddiqun, orang-orang yang siddiq juga diuji. Wa butuliyas syuhada, orang-orang yang syahid juga diuji. Wa butuliya ibadullahil mu'minun, begitu juga hamba-hamba Allah yang beriman diuji. Lakinnahum sabaru, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tetap bersabar meskipun mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Amal munafik, adapun sebaliknya orang-orang yang munafik, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, yakni taraf. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Ya, ala harf, ala taraf. Harf artinya taraf, ujung. Maksudnya ujung? Maksudnya keimanannya tidak kuat, ya, karena dia sudah di ujung. Ya. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Ya, jika mereka mendapatkan rizki, kenikmatan, mereka tenang, ya. Mereka tenang di atas kenikmatan tersebut, di atas rezeki tersebut. Wa in asabathu fitnah. Tapi kalau tertimpa ujian, tertimpa fitnah, yang qalaba ala wajhihi, mereka berpaling, khasirat dunia wal akhirah, maka mereka rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran. Maka dunia ini tidak selamanya dia berisi kenikmatan, tidak selamanya ia berisi kemewahan, tidak selamanya ia berisi hal-hal yang mengenakkan, tidak selamanya ia berisi kebahagiaan, tidak selamanya ia berisi pertolongan. Pasti ada waktunya di mana dunia ini, ya, kehidupan di dunia ini berisi hal-hal yang tidak kita sukai atau hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Baik. Ada naktafi ila huna, insyaallah taala nuwasil fi al-liqa'i al-qadim bismillah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.